Kebohongan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu hari raya Muslim untuk memperingati peristiwa perjalanan Muhammad dalam satu malam, dari Mekah ke Yerusalem dan ke surga menggunakan makhluk yang bernama Burak. Peristiwa ini begitu penting bagi kaum Muslim karena dalam peristiwa ini sholat 5 waktu ditetapkan. Tapi bagaimana bila ternyata peristiwa ini hanyalah karangan Muhammad saja? Peristiwa ini didasarkan pada surat 17 ayat 1. Surat 17 ayat 1. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk lebih lengkap mengetahui kejadian Isra Mi'raj tersebut, mari kita lihat juga hadis Sahih Bukhari. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di bagian komentar dari video ini. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Ketika aku berada di Al-Hatim, atau beliau menyebutkan di Al-Hijr dalam keadaan berbaring, tiba-tiba seseorang datang lalu membelah. Qatadah berkata, dan aku juga mendengar dia berkata, lalu dia membelah apa yang ada di antara ini dan ini. Aku bertanya kepada Al-Jarud yang saat itu ada di sampingku, apa maksudnya? Dia berkata, dari lubang leher dada hingga bawah perut, dan aku mendengar dia berkata, dari atas dadanya sampai tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Lalu laki-laki itu mengeluarkan kalbuku hati. Kemudian dibawakan kepadaku sebuah baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman. Lalu dia mencuci hatiku, kemudian diisinya dengan iman dan diulanginya. Kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil daripada bagal namun lebih besar disebanding keledai. Al-Jarud berkata kepadanya, apakah itu yang dinamakan Al-Burak? Wahai Abu Hamzah? Anas menjawab, ya. Al-Burak itu meletakkan langkah kakinya pada pandangan mata yang terjauh. Lalu aku menungganginya, kemudian aku berangkat bersama Jibril alaihi salam hingga sampai di langit dunia. Kemudian diwajibkan bagiku salat 50 kali dalam setiap hari. Aku pun kembali dan lewat di hadapan Musa alaihi salam. Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan salat 50 kali setiap hari. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali salat dalam sehari. Dan aku, demi Allah, telah mencoba menerapkannya kepada manusia sebelum kamu, dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi 10 salat. Lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Aku pun kembali, dan aku diperintah dengan 10 kali salat setiap hari. Lalu aku kembali dan Musa kembali berkata seperti sebelumnya. Aku pun kembali. Dan akhirnya aku diperintahkan dengan 5 kali salat dalam sehari. Sekarang mari kita analisa cerita di atas. Kita tahu bahwa dalam satu hari terdapat 24 jam. Bila Allah pada mulanya memerintahkan kaum muslim untuk bersolat sebanyak 50 kali, itu berarti kaum muslim tidak akan pernah punya waktu untuk bekerja, tidur, atau bahkan makan dan minum pun. Mari kita hitung bersama-sama. Bila satu kali sholat dibutuhkan waktu 30 menit, ini berarti 50 kali sholat dalam satu hari membutuhkan waktu 25 jam, sedangkan satu hari hanya 24 jam. Walaupun dengan seharian penuh sholat tetap saja masih kurang untuk melakukan sholat 50 kali dalam satu hari.
Apakah Allah tidak tahu kalau umatnya perlu bekerja, makan, minum, dan istirahat bersama keluarga? Bukankah ini membuktikan bahwa Allah tidak masuk akal? Berdasarkan Quran dan hadis, Allah sepertinya membawa Muhammad dalam suatu perjalanan malam hari dari Mekah, Masjidil Haram, ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, sekitar 1200 km, kemudian dari Yerusalem ke beberapa langit, surga dan kembali lagi ke Mekah dengan menggunakan burak. Mari sekarang kita analisa perjalanan Muhammad tersebut. Kaum muslim dengan bangga menggunakan surat 17 ayat 1 di atas sebagai bukti kenabiannya Muhammad. Namun sayangnya kesulitan dan kontradiksi dari ayat tunggal Quran membuktikan sebaliknya. Karena Quran tidak memberikan detail terjadinya peristiwa tersebut, maka kaum muslim harus merujuknya ke dalam hadis. Mari kita lihat dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Telah oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya." Beliau bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis." Beliau bersabda lagi, "Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, 'Kamu telah memilih fitrah.'" Telah menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala Qs Al-Isra ayat 60. "Dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, itu adalah penglihatan mata telanjang yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam beliau di Isra menuju Baitul Maqdis. Dari kedua hadis tersebut kita bisa lihat bahwa apa yang dialami oleh Muhammad adalah kisah nyata dan bukan mimpi, dan hadis tersebut di atas bersaksi bahwa Muhammad masuk dan sholat di Masjidil Aqsa di Yerusalem dan bahkan mengikat burak tersebut ke tiang masjid. Permasalahan terbesarnya adalah bahwa tidak ada yang namanya masjid di Yerusalem pada saat Muhammad melakukan perjalanan tersebut. Masjidil Aqsa baru dibangun beberapa tahun setelah kematian Muhammad. Masjidil Aqsa dibangun di atas tempat di mana Bait Suci Allah didirikan oleh bangsa Israel. Namun sayangnya seperti diketahui bersama, Bait Suci tersebut diruntuhkan pada tahun 70 Masehi, dan ini adalah merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Sehingga tidaklah mungkin bagi Muhammad untuk mengunjungi atau bahkan bersolat dalam sesuatu yang tidak ada. Hal ini disebut sebagai anakronisme. Anakronisme adalah penempatan peristiwa, tata latar, setting, tokoh maupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Hal ini seperti menceritakan suatu perang pada abad ke-13 dengan menggunakan pesawat terbang. Ternyata di Yerusalem cuma ada reruntuhan. Tidak ada masjid sama sekali. Berdasarkan sumber-sumber Islam, peristiwa ini terjadi pada tahun 620 atau 621 dan berdasarkan sejarah Bait Suci diruntuhkan pada tahun 70 oleh Jenderal Titus atau sekitar 550 tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan ketika Islam menaklukkan Yerusalem tahun 638, dikatakan bahwa lokasi Masjidil Aqsa merupakan tempat pembuangan sampah. Mari kita kembali lagi ke Sahih Bukhari di mana diceritakan kalau Muhammad beberapa kali bertemu Allah dan bernegosiasi tentang banyaknya sholat yang harus dilakukan oleh kaum muslim.
Kisah pertemuan antara Muhammad dan Allah merupakan sesuatu kisah yang sangat penting bagi kaum muslim karena berdasarkan peristiwa ini rukun kedua Islam diteguhkan. Mari kita lihat apakah Muhammad benar-benar bertemu dengan Allah. Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah, halaman 184. Hani, anak perempuan Abu Talib, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi kemana-mana melainkan dia berada dalam rumahku. Dia tidur di rumahku pada malam itu setelah sholat terakhir. Sebelum fajar, dia membangunkan kami dan mengatakan, saya pergi ke Yerusalem. Kemudian dia berdiri untuk keluar dan saya memegang jubahnya sehingga telanjang perutnya. Kemudian saya memohon, Muhammad, janganlah kau katakan kepada orang-orang tentang hal ini karena mereka akan tahu kamu berbohong dan mereka akan mempermalukan kamu. Tapi dia berkata, saya akan memberitahu mereka. Siapa sebenarnya Hani itu? Hani sebenarnya bernama Fahitah, anak dari Abi Talib yang merupakan pamannya Muhammad. Hani merupakan cinta pertama Muhammad, dan sebelum menjadi nabi, masih berumur sekitar 24 tahun, Muhammad pernah meminta Hani sebagai istrinya namun ditolak oleh ayahnya. Dan untuk kedua kalinya Muhammad melamar Hani sekitar tahun 630 namun ditolak oleh Hani dengan alasan anak-anak dari suaminya masih kecil. Setelah kita tahu sedikit latar belakang Hani tersebut, dan mengingat bahwa baik istri pertama Muhammad, Khadijah, dan ayah Hani, Abi Talib, keduanya sudah meninggal. Mari kita perhatikan hadis tersebut di atas dan bertanya, mengapa Muhammad bisa berada di rumah Hani? Mengapa dia tidak pulang ke rumahnya sendiri? Mengapa Muhammad hanya atau pertama kali membangunkan Hani? Kenapa ketika jubahnya Muhammad dipegang oleh Hani bisa langsung terlihat perutnya yang telanjang? Dan bagaimana Hani tahu dengan pasti kalau dia tidak meninggalkan rumahnya? Ternyata dia sedang berada dalam kamar Hani. Ternyata Muhammad berada di kamar seorang perempuan lainnya yang bukan istrinya. Lalu demi menutupi hal tersebut dia membuat cerita palsu. Cerita palsu Muhammad ini telah membuktikan bagaimana bukan hanya Muhammad tapi juga Allah melalui Quran telah berbohong kepada sedemikian banyak kaum muslim. Bukti bukan hanya sampai di situ, tapi kita lihat lagi bagaimana pengakuan istri kesayangan Muhammad sendiri kalau sebenarnya Muhammad tidak bertemu dengan Allah. Kita lihat dari Sahih Bukhari. Telah bercerita, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rapnya berarti dia telah masuk pada persoalan salah besar. Akan tetapi beliau melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk dan rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di antara ufuk langit. Demikian juga dari Sahih Muslim. Aisyah menjawab, sungguh rambutku berdiri, karena kaget atas apa yang kamu katakan. 3 perkara yang barang siapa mengatakannya kepadamu, maka sungguh ia telah berdusta. Barang siapa mengatakan kepadamu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat rapnya, maka ia telah berdusta. Lalu Aisyah membaca ayat, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 103. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Bahkan Quran pun menyatakan bahwa Allah tidak bisa ditemui secara langsung. Surat 6 ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah 42 ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana.
Dari sirat Rasulullah, kita tahu akibat kebohongan ini telah membuat banyak kaum muslim yang meninggalkan Islam. Banyak muslim yang meninggalkan kepercayaannya. Beberapa orang mengunjungi Abu Bakar dan berkata, "Apa yang kamu pikir tentang sahabat kamu itu?" Dia mengaku bahwa dia pergi ke Yerusalem semalam dan berdoa di sana dan kembali lagi ke Mekah. Banyak muslim yang meninggalkan kepercayaannya karena mereka tahu itu adalah kebohongan. Bagaimana dengan Anda?